wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas Informatika C dengan NIM D0221034. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 algoritma sorting. Langsung saja kita masuk di link Visualgonet untuk melihat visualisasinya. Nah, di sini ada 8 sort, yaitu bubble sort. Yang pertama, 2 selection sort, 3 insertion sort, 4 merge sort, 5 quick sort, 6 random quick sort, 7 quenching sort, dan terakhir ke-8 random sort. Sini pun ada penjelasan bubble sort. Bubble sort itu memindahkan dari angka terbesar ke terkecil. Yang mengurutkannya teman-teman, bubble sort. Nah, bubble sort adalah pengurutan algoritma dengan cara melakukan pengurutan data secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu literasi tidak ada lagi perubahan. Penukaran algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi elemennya. Nah, contohnya yaitu bubble sort. Kita lihat saja cara visualisasinya, teman-teman. Nah, di sini ada caranya, yaitu memindahkan dari angka terbesar ke terkecil. Ini 43 akan menukar 44. 43 ini tidak bisa tertukar karena 43 ini lebih kecil dari 44. Di sini 44 akan menukar dengan angka 26. Kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, dia akan menukar angka terbesar ke terkecil sampai terus. Di sini penukarannya dia akan terus menerus ya teman-teman sampai dari angka terkecilnya. Kita lihat saja cara visualisasinya. Kita percepat saja teman-teman sampai kecilnya. Nah, oke, kita percepat saja sampai mungkin dia akan mengurangi. Ya, di sini teman, di sini sudah terurut dari angka terkecil sampai ke terbesar 410 sampai 44. Ya, kita lanjut lagi cara logaritmanya. Saya akan membuat logaritmanya terlebih dahulu. Nah, sini teman-teman, saya sudah membuat tadi cara pembuatan logaritmanya. Nah, di sini. Di sini ada, kita menggunakan deklarasi ya teman-teman. Deklarasi yaitu variabelnya ada ni sama j dan memiliki tipe integer. Di sini. Dan arraynya yaitu senilai 12 array. Saya membuat 12 array teman-teman. Di sini ada n, variabelnya n, jadi ekspresinya 12. Nah, adapun datanya integer deklarasi, kita buat lagi deklarasinya ya teman-teman. Variabelnya data, tipe integer, kita klik arraynya dan size-nya n. Oke. Nah, di sini adapun data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, atau bisa saja supaya cepat ya teman, saya akan membuat data arraynya saja, data ekspresinya yaitu 9 saja, 9.
Mungkin di sini saya akan hapus 3 ya. Nah, oke. Nah, adapun di sini kita membuat perulangan lagi ya teman-teman. Di sini adapun variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya n kurang 1. Kita membuat tadi perulangan. Dan adapun output datanya ya ini. Ini sebelum memulai bubble sort ya teman-teman. Nah, adapun deklarasinya yaitu integer, dan sini kita membuat eksperimen yaitu variabelnya n dan eksekusinya n. Pertukaran true, ada pertukaran sama dengan true. False yaitu salah, ada pertukaran sama dengan false. I sama dengan 1 to m kurang 1. Perulangan di sini teman, kita membuat perulangan lagi di sini. Dan kita membuat if atau jika. Nah, data i kurang 1 jika lebih besar dari data i, maka kita di sini melakukan lagi deklarasi ya teman-teman, tempat integer array sini. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Oke, kita langsung saja di run dari logaritma bubble sort. Nah, di sini langsung jadi ya teman-teman. Di sini sebelum disorting ya teman-teman, ini sudah disorting. Di sini memulai angkanya dari 40, 21, ini diacak teman-teman sampai mengurutkan dari angka terkecil sampai terbesar. Ya, ini 40, 21, 43, 3, 65, 0 kurang 168. Nah, di sini memulai angka terkecil sampai minus 1, 0, 1, 2, 3, 40, 43, 65, 68. Ya, begitulah cara pengerjaan dari bubble sort. Kita langsung saja di masuk NetBeans untuk mengerjakan sebuah program bubble sort. Nah, adapun di sini pengerjaan bubble sort yaitu begini kira-kira teman-teman. Sini saya juga sudah membuat tadi bubble sortnya, content sort, example Java, custom sort, logic sort, dan random sort sama sentence sort. Nah, ada pun public class-nya yaitu bubble sort, dan array list-nya integer data sama dengan new array list. Scanner C sama dengan new scanner system in, sistem out print-nya yaitu panjang array. Nah, integer panjang sama dengan scanner next integer. Nah, adapun perulangannya yaitu integer i sama dengan 0, i lebih kurang panjang i plus plus. Nah, sistem output-nya yaitu nilai indeks k plus i plus. Nah, adapun integer nilainya yaitu string next integer data nilai. Sistem output-nya yaitu sebelum disorting ya teman-teman. Sebelum ini sistem output-nya sebelum disorting data. Nah, adapun perubahannya integer i sama dengan 0 kurang data lebih size-nya yaitu i plus plus. Perulangan lagi, kita perulangan lagi integer j sama dengan 0 variabel j data size kurang lebih kecil data size. Nah, 1 sama dengan j plus plus. Nah, jika data j ini lebih dari data get j plus 1. Nah, integer kan di sini data get jolt data set j data dot get. Nah, ada sistem output-nya yaitu di sela sorting tanpa datanya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja run-nya teman-teman. Lihat apakah berhasil atau tidak.
Nah, di sini panjang arraynya. Kita masukkan panjang arraynya. Saya taruh saja 4 ya, teman-teman. Nah, 4 panjang arraynya. Nah, nilai indeksnya yaitu saya acak saja 3, 4, 1, 2 atau 2 lah, teman-teman, gitu kira-kira. Nah, ini sebelum disorting yaitu 3, 4, 1, 2 indeksnya, teman-teman. Dan setelah disorting ya ini berurut dari angka terkecil sampai ke terbesarnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, begitulah cara pengerjaan dari bubble sort ya, teman-teman. Kita lanjut lagi di cara pengerjaan selection sort. Nah, selection sort di sini, teman-teman, selection sort di sini yaitu kita lihat saja cara visualisasinya, teman-teman. Nah, di sini cara pengerjaan visualisasi tentang selection sort. Di sini teknik selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian mendapatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Nah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Ya, begini. Kurang lebih begini, teman-teman. Dia akan terus menukar dari angka terbesarnya tadi sampai ke terkecil. Nah, begini 1, 2, 4, 7 sampai seterusnya. Itulah cara pengerjaan dari selection sort. Mungkin perbedaan tadi selection sort dan bubble sort yaitu pengurutannya dapat dibedakan melalui metode yang mereka gunakan untuk pengurutan. Nah, bubble sort ini tadi menggunakan menukar elemen, sedangkan sortir seleksi melakukan penyortiran, teman-teman, dengan memilih elemennya. Begitulah kira-kira. Kita lanjut lagi di cara membuat logaritmanya selection sort. Ini pun cara pengerjaan selection sort di sini, teman-teman. Logaritmanya selection sort. Di sini kita menggunakan lagi deklarasi dengan integer. Nah, variabelnya yaitu ada nij. Maaf, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort ya, teman-teman, dari logaritmanya. Nah, adapun di sini deklarasi selection sort yaitu variabelnya kita masukkan nij. Dan semuanya itu variabel n dan arraynya 12. Nah, integer arraynya data n. Nah, adapun data 0 yaitu sama dengan 40, nilai indeksnya 40. Nah, variabelnya itu data 1 sama dengan 2, indeksnya data 2 sama dengan 1. Nah, adapun outputnya di sini, dan dia memakai lagi perulangan for. Nah, adapun variabelnya yaitu i, start value-nya 0 dan end value-nya yaitu n kurang 1.
Dan kita buat lagi perulangan for di sini, yaitu variabel i sama tadi, so value-nya 0 dan n value-nya n kurang 2. Untuk menganalisir angkanya teman-teman, di sini saya menyusun tadi dan sudah disortir. Oke. Nah, di sini kita membuat lagi if atau jika data J lebih kecil dari data J min. Nah, maka true, dan buat aksimen lagi variabelnya J min yaitu ekspresinya J sama dengan ekspresi J. Oke, sini kita membuat lagi if J min sama dengan i. Kita buat lagi deklarasinya yaitu temp bertipe integer. Adapun datanya yaitu variabel temp sama dengan data i. Nah, data i di sini merupakan variabel dan sama dengan ekspresinya itu data Jmin. Itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencetak hasil sorting. Kita membuat lagi output. Nah, kita buat kurang lagi tuh n kurang 1 dan maksudnya itu data 1. Di sini kita akan run lagi teman-teman dari flow karakternya section sort. Ya, begini. Ini setelah di run-nya teman-teman dari section sort. Ini sebelum sorting teman-teman, dan ini setelah sorting. Dia lagi mengurutkan dari angka terkecil sampai ke terbesar. Dan kurang lebih begitu tadi cara pekerjaannya dalam ladder sort. Dia selalu mengurutkan dari angka terkecil ke terbesar. Begini tadi cara visualisasinya section sort. Kita lihat saja begini. Nah, begini teman-teman, dia akan selalu mengurutkan dari angka terbesarnya ke terkecil. Dia akan menukar sini minimalisasi. Nah, selanjutnya kita lanjut memprogram dari section sort. Nah, section sort. Nah, sensor di sini nah, kita lanjut di cara pengerjaan select sensor teman-teman. Di sini ada pun array-listnya yaitu bertipe data integer. Nah, variabel di sini data yaitu sama dengan array list. Nah, scanner di sini untuk scanner sistem. Scanner. Nah, ada pun sini scannernya yaitu sistem outputnya yaitu memasukkan panjang array. Di sini kita akan menentukan panjang array sebentar ya teman-teman. Panjang array-nya. Nah, ya, integer panjang sama dengan string in dari for perulangan integer i sama dengan 0 i panjang kurang 1 lebih kecil panjang kurang 1 i plus plus. Nah, adapun sistem outputnya yaitu nilai indeks. Kita sebentar ini memasukkan nilai indeksnya ya teman-teman ke panjang array-nya. Integer nilai data nilai for panjang for perulangan integer i sama dengan
I lebih kecil panjang kurang 2 I plus plus. Nah, integer di min ini sama dengan I titik koma 4, kita menggunakan for terulangan integer nih panjang j plus plus if data. Nah, jika data dot get ini j lebih kecil data get j min, begitu teman-teman. Nah, j min di sini sama dengan j. Langsung kita sistematiskan saja ya teman-teman datanya. Kita langsung saja run file. Nah, kita masukkan lagi panjang arraynya teman-teman. Panjang arraynya yaitu kita masuk saja 6 lah, begitu. Nah, kita masukkan nilai indeksnya. Nilai indeksnya yaitu kita taruh saja indeks ke 0 4 1 6 kedua 3 1 2 5. Nah, begini teman-teman cara penukarannya. Kita dilihat ini langsung mensorting di atasnya ini. Satu menurutkan dari angka terkecil ke terbesar. Begini teman-teman. Tertera di situ 1 2 3 4 5 6. Oke. Begitulah cara pengerjaan dari selection sort ya teman-teman. Hapus di sini dulu. Selection sort. Kita lanjut lagi. Mau teman-teman saya matikan kameranya, saya kurang enak badannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke insertion sort. Nah, adapun cara pengerjaan insertion sort ini, insertion sort kita lihatlah saja cara pengerjaannya. Begitu ya cara pengerjaannya insertion sort. Nah, dia sudah mengurutkan dari angka terkecilnya sampai ke terbesar. Nah, adapun insertion sort di sini merupakan pengurutan data sederhana ya teman-teman, yang membangun lari terurut terakhir satu item pada satu waktu. Nah, ini jauh kurang efisien pada daftar besar dari algoritma yang lebih sering seperti quicksort, sort, atau merge sort. Namun, insertion memberikan beberapa ketentuan di sini teman-teman. Nah, insertion sort di sini merupakan suatu metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen. Nah, kita kembali lagi. Nah, setiap elemen data pada posisinya dengan dibandingkan dengan data-data yang telah ada. Nah, di sini ya. Sini langsung menukarkan dengan data yang terbesarnya kita terkecil. Di sini ya langsung membandingkan ya teman-teman. Dia langsung membandingkan dengan angka terbesarnya kita terkecil. Itulah cara pengerjaan insertion sort. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke pengerjaan logaritmanya ya, insertion sort.
saja mengkopinya. Nah, di sini adapun deklarasinya integer, nama variabelnya yaitu NIJK, bertipe integer. Nah, kita gunakan lagi array-nya yaitu 12, variabelnya n. Atau bisa saja kita kurangi saja array-nya itu teman, panjang array-nya. Kita kurangi saja panjang array-nya. Sini mempunyai array, dia punya array 9 ya, panjang array-nya 9. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, adapun data nolnya itu 40, data satunya 2, data 2-nya 1, data 3-nya 43. Atau saya ubah saja nilainya ya. Saya di sini akan ubah nilainya. Sini saya akan merubah nilainya ya teman-teman. Oke, begitulah tadi saya saja mengubah datanya, data indeksnya ya teman-teman. Oke, kita kembali menggunakan perulangan for yaitu variabel. I-nya start value-nya 0 dan end value-nya n kurang 1. Nah, di sini perlu next yaitu datanya yaitu di sini data i. Ini menggunakan output data i, teman-teman. Dan jika kita mulai insert dan sort, yaitu kita menghentikan semua variabelnya i, ekspresinya 1. Kita melakukan lagi while-nya di sini i lebih kecil dari n. Nah, adapun deklarasinya yaitu temp bertipe integer. Temp expression data i. Kita lagi-lagi menggunakan perulang while-nya next sama dengan true, begitu ya teman-teman. Nah, adapun jika if di sini if jika saja ya sama saja. Jika temperatur lebih kecil dari data j kurang 1. Nah, adapun next value di sini data j sama dengan data j kurang 1 ya teman-teman di sini untuk insert dan sort. Nah, begini teman-teman. Insert dan sort. Nah, kalau sudah itu, jika kita akan mencetak hasil sorting di atas, kita menggunakan output. Nah, i sama dengan 0 to n kurang 1. Output datanya ya ini. I. Oke. Kita langsung saja melakukan run file untuk logaritmanya ini, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil dia melakukan
pensortingan dari sebelum disorting ini teman-teman di atas. Sebelum sorting ini setelah disorting. Nah, adapun nilainya yaitu 65, 60, 1, 40, 43, 72, 0, kurang 1, 68. Kurang 1, 0, 1, 40, 43, 60, 65, 68, 72. Ya, beginilah cara pengerjaan insertion sort. Oke, kita kembali lagi melakukan program dari insertion sort ke NetBeans. Sebenarnya saya sudah tadi melakukan pemrograman insertion sortnya ya teman-teman. Di sini sudah ada. Nah, insertion sortnya di sini yaitu menggunakan array seperti integer dengan variabel data. Variabel data. Nah, adapun cara pengerjaannya dari insertion sort dari program Java di aplikasi NetBeans. Nah, di sini menggunakan scanner untuk menghasilkan data-datanya teman-teman, men-scan data-datanya. Sistem outputnya yaitu panjang array, integer. Nah, adapun integer di sini menggunakan variabel panjang sama dengan challenge for perulangan integer k sama dengan 0, k lebih kecil dari panjang. Nah, ke plus place sistem outputnya yaitu nilai indeks k plus k plus integer variabelnya nilai sama dengan next integer data dot add nilai integer variabel n sama dengan data size integer i sama dengan 1 integer j. Nah, while i lebih kecil dari n. Integer menggunakan variabel pub. Sembahkan saja ya variabelnya itu teman-teman. Saya cuma dekat saja di situ kan. Oke, sebentar istirahat dulu karena azan di sini. Kita lanjut lagi karena tadi ada azan. Kita langsung run ya teman-teman dari insertion sort Java. Sambil ngasar dulu ya. Mulai mau? Iya. Gak apa-apa, kalian saja manfaatnya. Nah, kita masukkan lagi panjang arraynya ya teman-teman. Sini saya untuk sudah terima ya. Nah, indeksnya 4, 3, 5, 1, 2. Nah. Oke, itu teman-teman. Insertion sort. Ini cara pengerjaannya insertion sort. Untuk insertion sort Java ya. Begitulah cara pengerjaannya insertion Java tadi. Kita lanjut lagi ke merge sort. Nah, merge sort di sini gunakan kita akan lihat dulu visualisasinya ya teman-teman. Visualisasinya insertion sort. Nah, oke. Oh. Nah, begini. Oke. Nah, begitu. Nah, coba kita ulang lagi. Nah, begitu teman-teman. Nah, metode merge sort ini menggunakan pengurutan lanjut
sama sih dengan metode quicksort, tapi sebentar kita akan melakukan juga quicksort sebentar. Kita terlebih dahulu menggunakan metode sort karena dia lebih dulu. Nah, merge sort di sini merupakan pengurutan lanjut. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam dua kelompok, yaitu ini ya, dua kelompoknya. Dia akan melakukan nah, dia akan menukar dari angka terbesar ke terkecil ya teman-teman, yang tidak beririsan. Atau istilah Inggrisnya itu merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Oke. Ini ya cara pengerjaan merge sort. Kita tadi melihat saja visualisasinya. Oke, kita lanjut dari pengerjaan logaritmanya. Kita hapus saja dulu ini. Yaitu kita melakukan lagi deklarasi ya teman-teman dengan tipe data integer dengan variabel namanya yaitu nijk bertipe integer. Oke. Dan di sini merupakan data arraynya data n. Variabel data tipe data integer, nah arraynya ini n itu. Nah, variabel datanya yaitu data 0 sama dengan nilai indexnya 40. Data 1 dengan sama dengan 2. Data 2 sama dengan 1. 65 data 5 sama dengan 65. Data 4 sama dengan 3. Data 6 sama dengan 0. Data 7 sama dengan minus 1. Data 8 sama dengan 8. Data 9 sama dengan 3. Sampai seterusnya. Nah, jika kita mencetak array data di atas, kita menggunakan outputnya, yaitu output di sini. Dengan itu ya teman-teman, cara namanya begitu. Adapun i perulangannya yaitu i sama dengan 0 to n kurang 1 output dan data i. Outputnya ini ya. Kita lanjut lagi untuk memulai merge sort, kita menggunakan lagi deklarasi ya teman-teman, atau pemanggilan call. Kita menggunakan call di sini merge sort data variabelnya n. Oke, jadi miknya. Nah, kita akan mencetak hasil sorting. Kita melakukan lagi outputnya. Kita pakai lagi sini for atau perulangan, variabelnya i, status value-nya 0 dan n value-nya n kurang 1. Oke. Begitulah cara pengerjaan merge sort ya teman-teman. Kita lanjut saja cara untuk kita akan melihat hasilnya teman-teman. Oke, kita run saja. Nah, di sini kita lihat di sini nilainya sebelum disorting dan ini setelah disorting. Kita akan melihat lagi ini sebelum disorting ada angka 40 nilai indexnya 2 1 4 3 3 6 5 0 kurang min 1 68 ya selesai. Itu dan setelah disortingnya ini minus 1 0 1 2 3 3 4 40 40 42 43 65 68. Ya, begitulah cara pengerjaan dari merge sort untuk di logaritmanya ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke NetBeans untuk cara pemrogramannya. Di sini saya saja cuma menjelaskan ya, karena tadi saya sudah melakukan programnya dan programnya juga. Nah, oke, jangan dulu. Oke, ini cara Microsoft ya teman. Nah, mulai begini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengerjaannya di sini Microsoft. Nah, adapun jika kondisi indeks start lebih kecil dari indeks n dan indeks n kurang indeks start lebih besar sama dengan 1. Nah, maka integer di sini mid elemen sama dengan indeks n plus indeks start. Margin 2. Adapun divided array-nya di sini yaitu elemennya indeks start mid elemen divide array elemen plus 1 indeks n. Dan margin array-nya di sini yaitu elemen indeks start mid elemen indeks n. Nah, adapun array listnya yaitu bertipe integer, variabelnya temp array ya teman-teman. Temp array menggunakan integer get left index sama dengan index start. Integer get right index mid plus 1 while get index lebih kecil dari indeks mid dan get right index lebih kecil indeks n. Nah, jika kondisi array to sort get left index lebih kecil dari array to sort get right index. Temp array-nya yaitu add array to sort get left index else an array to sort get left index. Oke, di sini mungkin terlalu ya kita langsung saja di sini menggunakan array list integer dengan integer array list menggunakan tipe integer array list ya teman-teman. Nah, scanner di sini untuk men-scan semua tentang data-datanya teman-teman. Outputnya yaitu panjang array. Nah, integer variabelnya panjang scan for perulangan integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari panjang i plus plus. Nah, adapun sistem outputnya yaitu array sebelum merge sort. Kita sebentar memasukkan panjang arraynya teman-teman. Di sini adapun sistem outputnya yaitu array sebelum merge sort. Integer example class with array sorting after sorting. Sorting system output integer plus 2. System output len example class divided elements 0 integer array size kurang 1. System output array setelah merge sort. Di sini after ya teman-teman. Integer example class get array after sorting system output integer plus. Nah, sistem output oke, kita langsung saja men-run dari merge sort ini ya teman-teman. Merge sort saja run file ya. Oke, nah, panjang arraynya di sini. Saya coba tadi 12 saja. Kata tinggi. Ternyata tidak bisa ya. Sorry. Panjang arraynya
kenapa tidak bisa? Ikuti kamera. Putaran. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Profile. Nah, kita di sini menggunakan panjang array 12 supaya panjang. Oke, di sini saya akan menggunakan angka biasa saja 15. 14, 12, 11, 6, 7, 10, 9, 8, 6, 11, 12. Oke. Ini teman-teman. Nah, sebelum merge sort yaitu sebelum di sorting merge sortnya yaitu 15, 14, 12. Ini bicara acak ya. 15, 15, 15, 6, 7, 10, 9, 8, 6. Nilai indexnya 14, 12. Nah, adapun setelah di sorting yaitu merge sort dari angka terkecil ke terbesar. Di sini ya, 6 sama dengan ini bertukar karena sama saja. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ya, begitulah cara pengerjaan dari merge sort ya. Oke, di sini setelah merge sort kita lanjut lagi di bagian quick sort. Mungkin kurang lebih tidak kurang sama ya, dari kurang lebih pengerjaannya sama tadi merge sort atau quick sort. Oke, kita lanjut di quick sort, yaitu kita cari cara kita lihat saja visualisasinya saya pengerjaan quick sort kayak begini. Nah, di sini merupakan pengurutan yang dikembangkan oleh performa data. Pengurutan ini untuk mengurutkan nama variabelnya ini juga dikenal sebagai partition yang disebut sebagai sorting, pergantian atau pembagi ya, pergantian atau pembagi kita saja. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, kita langsung menggantinya ya teman-teman. Jikalau ada angka terkecilnya di sini 4 di sini, kita langsung bagi di sini. Nah, di sini merupakan mengurutkan data dengan pendekatan rekursif ya teman-teman. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai indeks yang dipilih di sini. Nilai yang terkecil sampai terbesar ya teman-teman. Allah. Oke, tarik gangguan suara. Oke, kita langsung saja ke logaritmanya ya teman-teman. Quick sortnya yaitu ini ya teman-teman. Dia merupakan, kita membuat lagi deklarasi di sini. Variabel namanya yaitu n ICK bertipe integer. Kita kurangin saja di sini arraynya ya. Variabelnya itu spesinya saja 7 ya, 7 saja. Kita akan hapus sebagian.
karena arraynya itu 7, kita saya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, data nolnya itu 40, data satunya sama dengan 2, data 2-nya sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0. Oke, untuk mencetak array data kita lagi menggunakan di sini outputnya. Dan memakai lagi perulangan atau for i sama dengan 0. Variabelnya itu i, start value-nya 0, end value-nya yaitu n kurang 1. I sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, adapun outputnya yaitu kita menggunakan data dalam kurung siku ya. Nah, mulai quick sort yaitu kita menggunakan deklarasi lagi di sini atau kalau di sini pemanggilan lalu yang quick sort data. Outputnya di sini untuk mencetak hasil sorting kita mulai perulangan lagi i sama dengan 0 to n kurang 1 di sini kurang lebih begini. Dia simple ya teman-teman dari cara pengerjaan quick sort. Oke, kita langsung saja run file ini quick sortnya bagaimana ya. Di sini sudah berhasil ya. Ada sebelum sorting yaitu 40 nilainya 42 1 43 3 6 5 0. Setelah sorting dan mengurutkan dari angka terkecil ke terbesar 0 1 2 3 40 43 65. Begitulah cara pengerjaan dari logaritmanya quick sort. Kita lanjut lagi, kita masuk ke aplikasi NetBeans untuk melakukan program di sana. Program ya, tapi saya sudah tadi mengerjakannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu quick sort ya teman. Nah, quick sort di sini. Nah, quick sorting pick up pernah banyak dengan sama 0 quick sorting list bertipe integer input linear random number sama nilai 6. Sistem outputnya yaitu nilai inputan random. Kita berikan nilai inputan random di sini ya teman-teman, tambah input dan sistem outputnya setelah disorting. Quick sort input. Privasi list bertipe integer quick sort list integer input. Nah, jika kondisi input.size ini lebih kecil dari 1 dan return input. Nah, integer math sama dengan integer math cell double input size margin 2 integer pivot sama dengan input gitu. Array list bertipe integer variable list new array list bertipe integer greater sama dengan new array list. Dia lagi melakukan perulangan for integer 0 i lebih kecil dari input.size. Nah, i++. Jika kondisi input .get i lebih kecil dari pivot. Nah, jika i sama dengan mid continue less add input get i else greater sama dengan add input get i. Nah, di sini ada pun prevalence integer contain less integer less int pivot less integer greater. Array list integer list sama dengan new array list integer. For perulangan atau perulangan integer i sama dengan 0 less lebih kecil dari less dot size. Oke, itulah tadi
cara-cara pengerjaannya dari quicksort. Langsung saja kita melakukan filenya. Nah, di sini langsung terangnya teman-teman, langsung tertera nilainya. Dari nilai inputan random 55 8 1 3 5 4 6 20. Nah, setelah disorting dia menguatkan lagi dari angka terkecil ke terbesar. 8 1 20 35 45 46 55. Dan di sini saya yang tadi saya langsungkan dengan nilainya di atas ya. Oke teman-teman, penjelasan saya agak rumit. Oke, itulah cara pengerjaan dari quick sorting ya teman. Sorting pada Java. Oke, kita lanjut lagi ke Visual Gonet untuk melihat cara pengerjaan dari random quicksort atau quicksort acak ya. Quicksort acak kita lihat cara pengerjaannya di sini atau visualisasinya. Oke. Nah, filter acak ya. Jadi saya akan mengacak dari nilai-nilainya. Oke. Nah, ini cara pengerjaannya dari quicksort namanya teman-teman. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini dia menukar dari angka besar dan kecil terlalu cepat ya. Dia sedang melakukan penukaran di sini ya. Dia terus menerus melakukan penukaran dari angka terkecilnya. Nah, oke di sini bisa melakukan penukaran. Oke. Oke, begitulah dari cara random quicksort tadi ya teman-teman, cara pengerjaannya. Dari kita melihat cara visualisasi di link Visual Gonet. Oke, kita langsung saja ke logaritmanya. Oke, di sini kita melakukan logaritma dari random quicksortnya ya teman-teman. Di sini kita melakukan lagi deklarasinya, yaitu ada variabel namanya itu NIJK, bertipe integer. Nah, di sini kita menggunakan integer array ya teman, variabelnya yaitu data bertipe integer. Kita cek array di sini plus tipe size n. Nah, adapun data-data variabelnya yaitu dan nilai indeksnya ini. Oke, kita saja data 0 40 atau kita ubah saja nilainya teman-teman. Kita ubah nilainya di sini, kita saja. Oke. Ubah angkanya atau indeksnya. Kurang lebih itu tadi cara pengerjaannya.
Ini kita melakukan cetak array data ya teman-teman. Melakukan outputnya yaitu ya bikin outputnya, dan for perulatannya yaitu i sama dengan 0 to n1. Kita melakukan lagi di sini outputnya data, dan kita melakukan lagi outputnya di sini. Jika kita memulai quicksort data 0n1, kita bisa sortingnya begini ya teman-teman. Kita panggilan lagi for variabel i start value 0 dan end value nya n kurang 1. Output data. Nah, ini ya teman-teman random cursornya. Oke, kita lanjut menrun sebuah logaritma random cursor ini. Nah, ini ya cara pengerjaan dari random cursor. Nah, begitu. Ini sebelum sorting. Ini sekali sorting, dia menghasilkan dari angka terkecil ke terbesar ya teman-teman. Begitulah 77 dari sebelum sortingnya yaitu 77 2153 386 0 kurang 1 68 3 12 4. Setelah disorting kurang 1 2 3 3 4 12 53 68 77 86. Oke. Setelah pengerjaannya kita lanjut di cara pengerjaan dari program atau kode random quicksort ini. Kita masuk dari aplikasi NetBeans, kita masuk di random quicksort. Nah, ini yang teman-teman. Nah, adapun yaitu array list-nya bertipe integer, elemen sama dengan array list, karena di sini menggunakan untuk memasukkan semua data-datanya di dalamnya teman-teman. Dan adapun sistem outputnya yaitu panjang array. Kita masukkan panjang arraynya sebentar atau nilai terbesarnya panjang arraynya. Nah, integer di sini n, variabel n, manaskan next integer for perulangan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Dan sistem outputnya itu elemen ke plus i plus elemen nilai. Sistem outprint nilai inputan plus elemen. Random quicksort elemen manual elemen size minus kurang 1. Oke, itulah pengerjaan dari random quicksort ini yang teman-teman. Oke, adapun di sini menggunakan integer temp sama dengan elemen .get i, elemen .set i, elemen get kurung j, public static and partisi array list bertipe integer, elemen integer begin integer n. Nah, integer random bag plus integer max random kali elemen dot size n bag plus 1. While bag n jika kondisi elemen dot get elemen get plus elemen bag n. Oke, itulah kira-kira cara pengerjaannya dari random quicksort. Nah, adapun public static void-nya itu random quicksort array list bertipe integer, elemen integer b, integer n.
Nah, jika kondisi baik lebih besar dari N elektron, jika kondisi baik lebih kecil dari 0. Nah, terus lagi di sini jika kondisi N lebih besar dari elemen dot size kurang 1 elektron. Nah, integer pivot sama dengan partisi elemen back N random culture elemen back 1 random culture elemen pivot plus 1 N. Oke, kita lanjut dengan sebuah file dari random quickshot ini ya teman-teman. Nah, banyak arraynya yaitu 6. Nah, elemen Inggrisnya itu ke 0 saja angka puluhan ya. 5 elemen ke 1 70 90 33 ke 4 55 dan terakhir 45. Oke. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Adapun nilai inputannya yaitu 85, 70, 90, 33, 55, 45. Nah, random quicksort-nya yaitu di sini memiliki nilai 33, 45, 55, 70, 85, 90. Begitulah cara pengerjaan dari random quicksort ya teman-teman. Mohon maaf bila ada keliruan dari bicara saya. Oke. Itulah kira-kira dari cara pengerjaan dan random quicksort. Oke, kita langsung saja dari sorting counting sort. Nah, counting sort di sini ya. Nah, counting sort di sini kita melakukan kita lihat saja cara visualisasinya ya. Oke. Ini merupakan sebuah teknik pengurutan yang teman-teman dan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data. Kita ulang lagi. Dari kemunculan setiap pengurutan dan cara menghitung jumlah setiap data yang berada di dalam array. Nah, begitu ya teman-teman. Counting sortnya. Oke, ya itulah kira-kira dari cara pengerjaan counting sort. Oke, kita langsung saja ke logaritmanya. Langsung saja di cara pengerjaan logaritmanya dari counting sort. Nah, di sini ada teman-teman yang panjang. Oke. Sini kita membagikan dari deklarasinya yaitu bertipe data integer, variabel namanya yaitu nij, tipe integer. Dan integer array data n. Sini variabel nama data tipe integer dan size-nya n. Untuk variabelnya ya. Oke. Kita langsung saja menjelaskan tentang apa yang counting ini ya. Oke. Di sini ada perulangan. Variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya n kurang 1. Nah, untuk memulai counting sort, kita harus mencari nilai minimal dan maksimalnya. Integer minimal deklarasinya itu kita memasukkan variabelnya minimal atau maksimalnya bertipe integer. Nah, minimalnya yaitu 90. Kita masukkan saja ya, beginilah kira-kira nilainya ya teman-teman. Ke maksimalnya sama 9. Oke. Kita lanjut dari melakukan lagi
perulangan variabel i start value-nya 0 dan n value-nya n kurang 1. Nah, jika kondisi data i maksimal lebih besar dari maksimal data i, lakukan maksimal variabelnya max dan ekspresinya data i sama dengan data i. Nah, di sini adapun data i jikalau kondisinya lebih kecil dari minimal dan minimal datanya yaitu nama variabelnya min dan ekspresi datanya yaitu data i. Oke, kita membuat array count merupakan maksimal kurang minimal plus 1 ya teman-teman. Adapun integer contain sort ini ya, dan sebenarnya variabelnya uncount ini sama dengan maksimal kurang minimal plus tambah 1. Oke, kita buat lagi deklarasi di sini. Nah, variabelnya array count ya bertipe integer, kita cek di sini array dan size-nya uncount ya teman-teman. Oke, kita buat lagi di sini perulangan sebuah variabel i start value-nya 0 dan end value-nya uncount kurang 1. Oke, kita melakukan contain di sini. Kita buat lagi di sini perulangan variabel i start value 0 dan end value-nya n kurang 1. Nah, di sini kita membuat dari for kenis. Oke. Oke, tadi ada masalah dari baterainya ya teman-teman. Jangan lupa. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oh, sampai di sini. Kita lakukan deklarasinya, nah variabelnya itu value dan bertipe integer. Value. Nah, di sini kita melakukan value sama dengan data i. Kita melakukan lagi eksperimen variabel j sama dengan value kurang minimal. Nah, array variabel array contain j sama dengan array count j plus 1. Oke. Nah, kita meletakkan hasil containing ke array hasil sorting ini ya teman-teman. Kita melakukan lagi deklarasi di sini variabel names k saja. Kita sembarang melakukan nama variabelnya apa saja di dalam. Nah, kalau nama variabelnya. Oke, nama variabelnya di sini adalah k, ekspresinya sama dengan 0. Oke. Nah, kita membuat lagi di sini perulangannya teman-teman. Variabel 1 start value-nya 0 dan end value-nya n count 1. Oke. Dan kita membuat jika kondisi array count lebih besar dari 0. Nah, kita di sini membuat lagi deklarasi variabel k bertipe integer. Dan di sini kita melakukan maksimumnya variabel k sama dengan array count i. Jadi kita membuat lagi deklarasi di sini variabel namanya yaitu value bertipe integer dan variabel value ekspresinya sama dengan minimal plus 1. Oke. Oke, di sini membuat lagi perulangannya teman-teman. Variabelnya yaitu j, value-nya 1 dan n value-nya nk. Kita di sini membuat lagi eksperimen variabel data k dengan sama dengan value. Oke, di sini kita akan mencetak hasil sorting yaitu kita memilih output dan perulangan lagi i sama dengan 0 to n kurang 1 dan nextnya yaitu kita buat lagi di sini outputnya ya teman-teman data i. Oke, kita langsung saja melakukan run dari program content sorting. Oke, di sini berhasil teman-teman dari content sortnya yaitu 40 2 1 4 3
65 0 kurang 1 68 3 4 2 4. Nah, di sini counting sort merupakan teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada dalam array ya teman-teman. Seperti penjelasan tadi. Begini ya. Oke, kita lanjut lagi. NetBeans untuk melakukan program dari counting sort ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini cara pengerjaan counting sort ya. Nah, integer nama variabelnya yaitu nij. Nah, variabelnya n sama dengan 6. Integer data sama integer n. Nah, adapun datanya itu data 0 sama dengan 100, data 1 sama dengan 20, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 23, data 4 sama dengan 23, data 5 sama dengan 56. Nah, sistem outputnya yaitu dia di sini teman. For perulangan yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Sistem output plus data i. Nah, sistem outputnya yaitu di sini ada integer minimal maksimalnya. Oke, minimalnya yaitu 999, maksimalnya integer yaitu minus 999. 999. Ya, for perulangan yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Jika kondisi data i lebih dari maksimal, nah maksimal sama dengan data i. Jika kondisi data i lebih kecil dari minimal data i. Integer and counting insert ini merupakan untuk maksimal. Incon sama dengan maksimal kurang minimal plus 1 ya teman-teman. Nah, integer array count sama dengan integer count. For i 0, i lebih kecil sama dengan n count plus minus 1, i plus plus. Array count i sama dengan 0. Nah, di sini perulangan i lebih kecil dari n count minus 1, i plus plus. Array count i sama dengan 0. For perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Integer value data i. J sama dengan value kurang minimal array count sama dengan array count j plus 1. Oke, integer k di sini itu variabelnya. Variabelnya itu k sama dengan 0. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari n count kurang i plus plus. Nah, jika array count i lebih besar dari 0, nah integer nk di sini merupakan sama dengan array count i, integer value minimal plus 1 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja di sistem outputnya yaitu di sini for perulangannya ya i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus kurung kerawat. Sistem output plus data i. Oke, kita langsung saja melakukan filenya dari counting sort Java. Nah, ini ya teman-teman, langsung berhasil melakukan
run di sini. 100 sebelum satunya yaitu 120 123 123 23 56. Nah, di sini mengurutkan lagi dari angka terkecil ke terbesar. Nah, ada nilainya yaitu setelah sorting yaitu 1 20 23 23 56 100. Ya, beginilah cara pengerjaan dari quantity sort pada NetBeans Java. Oke, kita lanjut lagi ke sortingan terakhir yaitu radix sort. Nah, radix sort ini merupakan sorting terakhir. Oke, kita langsung saja melihat cara pengerjaan visualisasinya dari radix sort. Nah, metode ini yang ajaib yang mana mengatur pengurutan nilai tanpa menentukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan, ya teman-teman. Nah, secara harfiah di sini radix dapat diartikan sebagai posisi dalam angka pada sistem desimal. Radix adalah digit dalam angka desimal, ya teman-teman. Itu yang merupakan radix angka desimal ya. Oke. Nah, metode sorting ini yang ajaib mana mengatur pengurutan nilai tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Secara harfiah, radix ini dapat diartikan sebagai posisi dalam angka pada sistem desimal. Oke, kita melihat lagi cara pengerjaan dari radix sort. Nah, ini ya teman-teman. Kan. Oke. Sebenarnya cara pengerjaan dari radix sort visualisasinya ya. Oke, kita lanjut dari pengerjaan logaritmanya radix sortnya ya. Nah, di sini kita akan melakukan lagi deklarasinya yaitu integer. Nah, kabelnya cukup panjang ya. Kita melakukan kabelnya di sini int jkm bertipe integer. Oke, array listnya yaitu panjang arraynya itu 12. Nah, bertipe integer array. Nah, data di sini merupakan data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2. Data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 8, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Nah, di sini kita akan mencetak array datanya ya teman-teman. Oke, outputnya di sini ada menggunakan lagi perulangan for, yaitu variabelnya is, start value-nya 0 dan end value-nya n kurang 1. Oke, langsung saja kita akan memulai radix sort di sini. Nah, kita akan melakukan deklarasinya di sini. Nama variabelnya itu max bertipe integer ya teman-teman. Oke, maksimalnya di sini 99, ekspresinya ini 99. Nah, untuk mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Nah, di sini kita melakukan perulangan lagi. I sama dengan 0 to n kurang 1, variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya n kurang 1. Di sini jika kondisi data lebih dari maksimal. Nah, maksimal di sini kita melakukan lagi eksperimen di sini ya teman-teman. Melakukan variabelnya max dan ekspresi sama dengan seperti datanya i. Nah, integer kita melakukan lagi deklarasi merupakan tipe integer maksimal pembagi hasil dan hasil bagi ya teman-teman. Nah, maksimal level di sini sama dengan 1.
kita menggunakan fungsi main di sini untuk labelnya max level, maksimal level ya. Di sini kita melakukan lagi pembagi sama dengan 1. Hasil baginya itu maksimal kurang pembagi. Kita lagi melakukan while di sini. Hasil bagi lebih besar dari sama dengan 10. Hasil baginya ya, teman-teman. Sini max levelnya yaitu sama dengan max level plus 1, pembagi sama dengan pembagi kali 10, hasil bagi maksimal kurang pembagi. Nah, memulai penerusan radius dan meletakkan ke bucket berdasarkan nilai LSD pada setiap level. Oke, di sini ada pembagi sama dengan 1, integer pembagi sisa. Di sini kita melakukan deklarasi ya teman-teman. Parameternya pembagi sisa bertipe integer. Oke. M sama dengan 1 tuh max level, pembaginya kali 10. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan array bucket dan indeks array bucket. Ada 10 array bucket dari 0 sampai 9. Nah, integer array bucket 0n di sini, bucket 1 n, bucket 2 n, bucket 3 n, bucket 5 n, bucket 6 n, bucket 7 sampai ke 9. Nah, adapun integernya yaitu indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8, indeks 9. Nah, di sini kita melakukan assignment lagi, variabelnya indeks 0, ekspresinya 0 ya teman-teman. Oke, sampai seterusnya sampai indeks 9. Oke, di sini kita memulai peletakan ke bucket ya teman-teman. Oke, kita melakukan lagi dari perulangan dari variabel i, start value-nya 0, end value-nya n kurang 1. Nah, di sini teman-teman. Oke. Ini kita melakukan jika kondisi nah, di sini kita menggunakan integer value deklarasinya. Maksudnya value sama dengan data, integer sisa value persen pembagi, integer posisi sama dengan sisa atau pembagi sisa. Nah, di sini kita meletakkan value ke bucket sesuai indeks posisinya. Nah, di sini posisi pertama yaitu posisi 0 sama dengan bucket value indeks 0 sama 0 plus 1. Nah, jika kondisi posisi sama dengan 1, bucket indeks 1 sama dengan value indeks 1 sama dengan indeks 1 plus 1. Nah, di sini posisi kedua yaitu bucket jika bucket indeks 2 ke value sama dengan value indeks 2 sama dengan indeks 2 plus 1. Nah, jika kondisi posisi 3 di sini melakukan bucket 3 indeks 3 sama dengan value indeks 3 sama dengan indeks 3 sama dengan indeks 3 plus 1. Oke, seterusnya sampai begitu ya teman-teman. Itulah cara tadi dari random solve. Nah, disini kita langsung saja pembagi sisa sama dengan pembagi sisa kali 10. Mengembalikan kalau ke array data sesuatu dari bucket. K sama dengan 0, J sama dengan 0. J lebih kecil dari indeks 0. Nah, data K bucket 0, K sama dengan K plus 1. Oke. Oke, teman-teman. Beginilah cara pengerjaan dari tadi.
radix sort ya. Di sini agak panjang kalau radix sort ya teman-teman. Kita selalu membuat dari, jika sudah indeks 4, seterusnya kita melakukan dari data ke bucket 4 K plus 1 J plus 1. Kemudian lagi kita membuat lagi perulangan. Jika for perulangan variabelnya J, persennya J lebih kecil dari indeks 5 ya teman-teman. Kita membuat lagi experiment-nya data K, nah sama dengan bucket 5J. Kita selalu menggunakan begitu sampai ke bucket ke-9 ya teman-teman. Oke, di sini sampai ke 9 ya. Oke. Di sini kita akan mencetak hasil sorting ya, outputnya. Nah, perulangan yaitu I sama dengan 0 to N kurang 1. Output. Nah, di sini menggunakan outputnya data I. Oke, kita langsung saja menentukan run-nya dan logaritma. Nah, ini ya cara pengerjaan dari logaritma tersebut. Kita selalu melakukan dari perangkat terbesar ke terkecil. Cuma logaritmanya di sini yang membedakan sekali dari logaritma dari sebelum sorting yang lainnya. Di sini agak panjang, di sini panjang sekali radix sortnya dan logaritmanya. Oke, itu ya teman-teman, kurang lebih logaritmanya begitu radix sort. Oke, di sini kita akan melakukan lagi NetBeans-nya. NetBeans dari radix sort Java. Oke, sini teman-teman. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit tentang program dari radix sort. Nah, di sini kita mencetak data, di sini. Adapun sistem output yang di sini yaitu memakai perulangan lagi for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, lebih kecil dari N kurang 1 I plus plus, dan sistem outputnya yaitu data I. Nah, untuk memulai radix sort kita memerlukan integer maksimal. Nah, maksimalnya adalah integer ini dengan nilai minus 99. Nah, jika kita mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain, kita memakai lagi perulangan, yaitu for dari I sama dengan 0, I lebih kecil dari N kurang 1 I plus plus. Nah, jika kondisi data I lebih besar dari maksimalnya adalah data I. Oke. Nah, adapun integer maksimal level di sini, maksimal level pembagi hasil bagi. Nah, maksimal level di sini sama dengan 1, pembaginya 1, hasil bagi sama dengan integer double max margin pembagi. Oke. Di sini kita lanjut lagi. Untuk memulai penelusuran radix dan peletakan ke bucket berdasarkan nilai LSD pada setiap level, yaitu pembagi sama dengan 1, integer pembagi sisa sama dengan 1, for perulangan atau perulangan M sama dengan 1, M lebih kecil dari maksimal level, M plus plus. Nah, pembagi sama dengan pembagi kali 10. Nah, untuk mendeklarasikan array bucket dan indeks array bucket, ada 10 array bucket dari 0 sampai 9. Nah, integer bucket, nah di sini ada pun indeks, langsung saja indeksnya di sini yaitu ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan nilainya itu 0, 0, 0 semuanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk memulai perlihatan ke bucket, for perulangan I sama dengan 0, I lebih kecil dari N kurang 1 I plus plus, integer value. Value sama dengan data I, integer sisa. Nah, sisa sama dengan value pembagi, di sini integer posisi. Nah, adapun integer posisinya yaitu sama dengan integer double sisa, nanti pembagi sisa.
Nah, untuk mendatangkan value ke bucket, semua indeks posisinya itu jika kondisi posisi sama dengan 0, bucket 0, indeks 0 sama dengan value. Indeks 0 sama dengan indeks 0 plus 1. Nah, else if jika kondisi posisi sama dengan 1, bucket indeks 1 sama dengan value. Seterusnya ya teman-teman, begitu seterusnya sampai ke pembagi sisa. Di sini pembagi sisa sama 10 dan mengembalikan value ke array data sesuai urutan dari bucket. Nah, ada variabelnya k sama dengan 0, variabelnya j sama dengan j sama dengan 0, while j lebih kecil dari indeks 0. Data k sama dengan bucket 0j, k sama dengan k plus 1, j sama dengan j plus 1. Dia jelaskan kenapa. Oke, begitulah kira-kira ada pengerjaan radix sort. Oke. Nah, di sini kita akan mencetak hasil sorting ya teman-teman, sistem outprint kurung siku. Nah, for perulangan i sama dengan 0, i sama lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. Sistem outprint data i. Oke, kita akan men-run sebuah radix sorting ini ya teman-teman. Nah, oke, berhasil. Nah, di sini sebelum disorting, nah ini setelah disorting. Nah, adapun sebelum sorting nilainya yaitu 100, 30, 90, 40, 60, 80, 10, 20, 50, 70. Oke, setelah sorting yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Oke, itulah cara pengerjaan dari radix sort ya teman-teman. Begitulah dari penjelasan saya tadi dari 8 algoritma sorting ini. Ada apa tadi itu? Variable sort, selection sort, insert sort, merge sort, quick sort, random sort, quantity sort, radix sort. Oke, itulah cara penjelasan saya tadi dan teman-teman. Oke. Mungkin sampai sini saya bisa menjelaskan tentang 8 algoritma sorting tadi. Nah, jikalaupun ada perkataan dari saya tadi, mohon maaf. Saya pun di sini masih belajar untuk menjelaskan dari sebuah 8 algoritma sorting ini ya teman-teman pada Java. Oke, sekian dari saya, Febrian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.